Kita sudah sampai kepada babul jam'i bainal khawfi war raja'i, bab mengumpulkan antara harapan dan rasa takut kepada Allah. Antara rasa takut kepada Allah dan berprasangka baik bahwasanya Allah juga Maha Pengampun. Digambarkan itu seperti dua sayap. Yang ingin meluncur menuju ridha Allah, maka harus dengan dua sayap. Yang pertama adalah sayap raja, sayap khauf, rasa takut. Yang kedua adalah harap. Karena apa? Kita harus ada amal baik, maka untuk memacu kepada amal baik berharap. Agar kita tidak bermaksiat, maka takutlah kepada Allah. Maka ini dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya sebelah saja kita pakai, bablas. Maka kalau ada orang hanya mengedepankan rasa takutnya kepada Allah, tapi tidak ada harapan kepada Allah, maka akan menjadi hamba yang putus asa. Dan tidak ada yang putus asa, kecuali mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Dan tidak akan berputus asa, kecuali orang-orang kafir. Kemudian begitu juga, jika ada orang yang dikuasai dengan harapan, ngerti Allah Maha Pengampun, tapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya, lihat, dia bermaksiat segede apapun, dia ngomong nanti pun juga diampuni oleh Allah. Kurang ajar. Seingat kami sampaikan, kurang ajar. Maka perlu ini digabungkan dua-duanya. Akan tapi ada keadaan tertentu harus mengedepankan sisi harap. Misalnya di saat orang dalam keadaan sakit, menjelang mati, wafat. Maka yang perlu dihimbau kepada orang tersebut apa? Harapan Allah Maha Pengampun. Allah akan menjadikan dia ahli husnul khatimah. Terus jangan sampai ditakut-takuti dengan segala dosa, lalu dia menjadi orang putus asa dengan rahmat Allah. Dan putus asa dengan rahmat Allah merendahkan Allah. Menjadikan Allah murka. I'lam, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid-darin amin ila anqal. I'lam, ketahuilah annal mukhtar. Maka sesungguhnya bagi orang yang mukhtar ini enggak kepepet oleh keadaan. Bukan terjepit dalam sempitnya hidup melarat. Bukan terjepit dalam sempitnya hidup dengan penyakit. Mukhtar. Orang dalam keadaan tidak sakit, tidak sempit. Normal. Lil abdi, bagi seorang hamba, fi hali sihhatihi, dalam keadaan sehat tadi, al-mukhtar dikatakan pilihannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala gitu. Jadi al-mukhtar, jadi di situ ada pendapat ya. Pendapat bahwasanya ada yang mengatakan rojak harapan harus dikedepankan. Ada yang mengatakan bahwasanya rasa takut harus dikedepankan. Maka annal mukhtar yang ini ikhtiar dalam bahasa fikih. Sehingga ada sebagian mengatakan di sini adalah bagi orang yang tidak terdesak. Cuman di dalam ini Imam Nawawi dengan istilah fikih beliau, ikhtiar Nawawi. Jadi situ ada pendapat tentang apa itu rojak, apa itu khauf. Al-mukhtar yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hendaknya bagi seorang hamba itu adalah fi hali sihhatihi, di saat dia dalam keadaan normal, sehat. Ayyakuna khaifan rajia, hendaknya seiring antara harap dan rasa takut kepada Allah. Wa yakunu khaufu wa raja'uhu sawa'an, hendaknya rasa takut dan harapannya itu sama. Enggak boleh pincang. Wa fi halil maradi, tapi beda di dalam keadaan sakit, apalagi sakit menjelang kematiannya. Yumahidur raja'a, hendaknya dia memperbanyak rojaknya, harapan. Allah Maha Pengampun sehingga dia istighfar. Allah Maha Kasih sehingga dia berharap kasih sayang Allah. Menjelang kematian, sakit. Wa qawaidu syar'i, adapun kawaid, kaidah-kaidah yang ada di dalam syariat kita, itu diambil min nususil kitabi was sunnati, diambil dari Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairi dzalika, dan yang lainnya itu mutadzahiratun, banyak saling menguatkan. Mutadzahiratun, banyak. Ala dzalika, yang demikian itu saling menguatkan. Jadi berita dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang pentingnya berharap dan pentingnya membangun rasa takut, ini banyak firman Allah dan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu min rawhillahi wala tai'asu min rawhillahi innahu la yai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun." Surat Yusuf ayat 87.
Tidak ada. Nah, wala ya'man yang pertama. Wala ya'man makrallahi illa al-qaumul khasirun. Wala ya'man tidak akan merasa aman dari ujian Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi Allah akan selalu ingin memberikan zaman. Dunia ini adalah ujian. Bisa kita katakan ada makar. Dunia ujian, istri ujian, semuanya ujian. Dan hidup ini semua adalah ujian. Kalau pengen bebas dari ujian ini, tinggalkan dunia, masuk surga. Tidak ada lagi di sana dites ujian. Maka ketahuilah, yang merasa aman, sehingga tidak punya persiapan, nggak pernah berhati-hati, dia akan kepleset. Hanya orang merugi saja. Tidak pernah berhati-hati hidup di dunia ini. Nyaman, aman. Kenapa kamu tidak sholat? Tenang aja. Allah kan maha pengampun. Nah ini aman dari makar Allah. Makar ini kalau dinisbatkan kepada manusia adalah jelek. Akan tapi dinisbatkan kepada Allah. Karena apa? Allah yang maha kuasa. Makar kepada manusia tipu daya. Wa makaru wa makar Allah. Mereka buat tipu daya, Allah pun buat tipu daya. Maksudnya apa? Kalau kita ingin melakukan satu rencana jelek, maka ketahuilah Allah lebih kuasa untuk membalikkan itu semuanya. Akan tapi semua yang dinisbatkan kepada Allah tidak bisa disifati dengan kejelekan. Kalau Anda membunuh seseorang, jelek. Tapi jika Allah mematikan hambanya, itu adalah hak Allah. Kalau kita memukul orang langsung sakit, jelek. Kenapa? Kita berbuat zalim. Tapi Allah yang menjadikan hambanya tiba-tiba sakit mata, tidak dikatakan zalim. Karena ini milik Allah. Wanatai asmin rahillah, dan tidak akan berputus asa dari rahmat Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Wanatai asmin rahillah, jangan sekali-kali kalian putus asa. Sejelek apapun dirimu, sejahat apapun engkau, hai para penjahat yang mendengar suara ini, hai preman yang mendengar suara ini, hai orang yang tidak punya kebaikan di hari kemarin, dengar hari ini. Diseru. Engkau yang diseru dan dengarlah, semoga engkau termasuk orang yang mendengar. Wala tayasu min rauhillahi, jangan kau putus asa. Di saat kau terjerumus dalam kehinaan, di saat kau berada di kubang kemaksiatan, jangan kau putus asa. Jangan putus asa. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Yang berputus asa hanya orang-orang kafir. Hai penjahat hari ini, ketahuilah ada orang yang lebih jahat dari dirimu. Apa kejahatanmu? Merampok, mencuri, apa lagi? Membunuh? Ada manusia yang lebih jahat dari dirimu. Orang yang pengen membunuh Nabi SAW. Sayyidina Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam. Kejahatannya adalah kejahatan yang luar biasa. Impiannya adalah memenggal leher Nabi SAW. Dan sifatnya kasar. Semua kejahatan dilakukan. Akan tapi ternyata di saat diambil oleh Allah dengan hidayah Allah, maka Sayyidina Umar bin Khattab menjadi mulia. Lihat, dari kubang kehinaan menjadi puncak kemuliaan. Dan Tuhannya Sayyidina Umar adalah Tuhanmu, wahai orang yang sering berbuat dosa. Dan Tuhan Sayyidina Umar adalah Tuhanmu, wahai orang yang suka berbuat jahat. Artinya apa? Seperti Allah bisa mengangkat Sayyidina Umar kepada kemuliaan, maka Allah pun bisa mengangkatmu kepada kemuliaan. Maka berharaplah. Dan berhentilah. Berhentilah dari kejahatan yang biasa dilakukan. Kemungkaran yang biasa kita lakukan. Hentikan dan hentikan. Allah Maha Kasih. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Karena sebagian orang sudah putus asa. Menganggap dirinya adalah dari keluarga rendah, kotor, jahat. Sudah karuan mau apa lagi. Sempurnakan lagi masuk nerakanya. Oh tidak. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia segera menyadari kemudian kembali kepada Allah, Allah akan buka pintu maaf untuknya. Allah Maha Kasih. Hanya orang-orang kafir yang sesungguhnya yang putus asa kepada rahmat Allah. Maka jika ada ahli iman yang putus asa dari rahmat Allah, maka dia akan digolongkan bersama orang kafir. Karena kurang ajar kepada Allah. Memang di dalam Islam orang bunuh diri itu adalah dianggap sebagai seorang muslim, dimandikan, dikafani, disolati. Bunuh diri dan dosanya sangat gede.
Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang orang mati bunuh diri. Apakah diampuni ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak diampuni. Tapi ya dari mana diampuni. Sebab semua dosa akan diampuni kecuali menyekutukan Allah. Cuman orang yang bunuh diri jika benar misalnya. Karena dia putus asa. Itu artinya apa? Seolah-olah sudah tidak punya Tuhan. Matinya dalam keadaan kafir batin. Tidak akan diampuni. Benar. Karena tidak yakin Allah bisa menyelesaikan permasalahannya. Gara-gara bangkrut lihat. Wah pusing bunuh diri. Memangnya selesai urusannya. Apalagi itu yang sudah punya masalah gara-gara nggak jadi menikah dengan dia atau mau minang dia nggak jadi atau misalnya naudzubillah anak muda sekarang pacaran sudah pacarannya dosa, tahu aja gara-gara pacarnya pergi ataunya apa? Bunuh diri. Ya Allah, rendah banget. Lah kenapa ini? Dia sudah tidak punya utang bunuh diri. Ada atau tidak? Ada punya utang bunuh diri. Dan seterusnya. Maka itu adalah orang yang merendahkan Allah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengangkatnya, tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Maka ini loh yang prasangka buruk kepada Allah, ini bentuk kekafiran yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka benar jika dikatakan tidak diampuni karena ada kafir di dalamnya. Akan tapi mungkin dia dalam keadaan iman. Atau dia lupa kepikirannya, mungkin. Akan tapi kita ilah takutlah kepada. Dan jangan main-main guyonan seperti itu. Ngambek sama suaminya tuh sudah bunuh, mau macam-macam. Ngambek sama istrinya mau aneh-aneh. Apa itu semuanya? Kalau mati beneran gimana? Na'udzubillah. Mogok makan. Rugi dah. Mogok makan. Aneh, mogok tuh dari berjalan. Tuh baru mogok makan. Ya, rugi yang lain. Kalau ada anak mau mogok makan, kalau bapak-bapak punya istri mogok makan, beli makan yang enak. Oh, enaknya. Itu loh. Kalau ada suami mogok makan, abang saya masakin yang enak. Dia mogok makan. Protes. Apa hubungannya dengan mogok makan? Baik. Jangan putus asa. Tapi ketahuilah. Dan juga jangan mengentengkan tadi sebelum. Fala ya'man makrallah. Lah kalau merasa aman lihat, masih nyantai bermaksiat dikhawatirkan Allah mencabut nyawamu di saat engkau bermaksiat, takutlah kepada Allah. Kematian bisa datang sewaktu-waktu, apakah di detik ini atau berikutnya, jam ini atau berikutnya, hari ini atau berikutnya, tahun ini atau berikutnya. Mungkin semuanya disembunyikan oleh Allah dan kita tidak tahu. Yang ditakutkan adalah di saat kita bermaksiat, dicabut nyawa kita oleh Allah saat itu. Sementara Nabi sudah menjelaskan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pezina di saat berzina dicabut imannya oleh Allah saat itu. Dan seorang pencuri saat mencuri sudah hilang imannya. Artinya ditanggalkan imannya, dicabut nyawanya oleh Allah tanpa iman. Na'udzubillah. Itulah su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Dan Allah Maha Kasih, lihat. Semuanya ada pintu halal yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat perut ada pintu halal, rizki yang halal. Saat buat biologis Allah berikan pernikahan yang bagus. Apa yang kurang? Allah berikan jalur, tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali Allah telah menyiapkan sarana pelampiasan syahwat yang bersih untuk mencapai kemuliaan. Jangan sampai kita dihinakan dengan kekotoran syahwat. Kekotoran syahwat. Kalau dosa kepada Allah, segeralah menghadap kepada Allah. Jangan tunda esok hari, karena esok hari belum tentu hari untukmu. Yang punya urusan dengan sanak, kerabat, dan saudara, jangan dengan kesombongan dan gengsimu kau pertahankan untuk masuk neraka. Segera minta maaf, merendah, merengek, agar kita diampuni dan dimaafkan oleh saudara yang pernah kita zalimi, kita sakiti. Dan jaga lidahmu, jaga tanganmu untuk tidak menyakiti saudaramu, apakah dengan memukul atau dengan menggunjing atau dengan menfitnah. Ketahuilah semua ada hitungannya di hadapan Allah. Syadidul iqab, Allah yang sangat pedih dengan hukuman dan siksanya. Dan tidak ada yang terlewatkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dan ingat, nanti ada wajah yang putih dan wajah yang hitam. Putih menyala, bersih karena dia adalah ahli surga. Karena di dunia punya amal baik.
Dia adalah orang baik, maka nanti di akhirat wajahnya menyala. Bersih putih, akan Nabi ada taswaddu wujuh. Ada orang yang dihitamkan oleh Allah wajahnya. Karena apa? Dosanya banyak. Sesaat dia meninggalkan sholat. Sesaat mencaci orang tuanya. Sesaat memutus tali persaudaraan. Sesaat, hitam dia kelap. Dan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, inna rabbaka lasari'ul iqab, wa innahu laghafurur rahim. Allah sangat cepat untuk menghukum. Allah sangat cukup untuk menghukum. Kalau hukuman di dunia bagi ahli iman, ketahuilah, engkau akan dibebaskan dari bencana akhirat, insya Allah. Tapi musibah adalah hukuman di akhirat. Kemarin kita ke Aceh cerita bahasanya, kita ke tempat namanya perahu. Perahu itu gede, segede ini. Lebih gede lagi kayaknya. Gimana bisa terbang ke atas tuh? Jadi di bawahnya itu ada yang, jadi ke bawah air, kelewat bawahnya nggak apa-apa, tiba-tiba kapalnya sudah ada di sana. Sehingga di museum jadi museum untuk kenangan. Ini bukan sekedar untuk wisata, ini untuk merenung begitu mudahnya Allah. Oh, dalam keadaan tenteram aman-aman. Padahal di sana ada bukit, sungai, laut. Kami pikir lautan lepas begitu langsung ada gunung air gitu. Tidak. Dan begitulah Allah kalau merubah. Tapi bagi ahli Aceh yang beriman beres masuk surga, husnul khatimah. Karena musibahnya di dunia akan diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah musibah di dunia. Dan bagi Allah di dunia mudah, di akhirat mudah Allah untuk memberikan hukuman. Sari'ul iqab. Allah cepat. Akhirnya apa? Kalau kita ingin menghukum seseorang, barangkali kita masih mempersiapkan kalau ada rotan. Kalau nggak ada masih bingung nyari ikan. Ambil rotan masih lama. Kalau Allah tidak spontan, hari ini akan dijatuhkan hukuman. Jatuhlah hukuman. Nggak ada yang menghalangi Allah. Sari'ul iqab. Kalau kita ingin menghukum, misalnya Ustadz menghukum santrinya, mau dicubit, apa mau di rotan dan sebagainya. Ingin nyari rotan. Muter. Anaknya lari. Sembunyi. Enggak, ini mau kemana? Kok semuanya adalah milik Allah. Dihukum. Na'udzubillah. Tapi ingat juga, Allah Ghafurur Rahim. Wa innahu laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun sekaligus Allah Maha Kasih. Lihat keseimbangan ini. Dan juga ketahuilah innal abrara lafi na'im, orang-orang baik, ahli ibadah, ahli taat lafi na'im, kelak akan berada di dalam kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Wa innal fujara lafi jahim. Penjahat bukan penjahat yang tadi yang kami panggil tadi, bukan. Ini penjahat yang enggak mau berhenti dari kejahatannya. Kalau tadi kan penjahat tobat tadi yang pertama tadi. Yang kita panggil dan mendengar, dia ada yang mendengar penjahat, ya penjahat, tapi dengar, pinjam video temannya. Lalu sadar tobat, ada seperti itu. Tapi ini penjahat yang bandel tuh. Sudah dengar ceramah enggak mau sadar. Nah ini innal fujara, orang-orang jahat. Dan jahat tidak harus mengambil barangnya orang lain saja. Tidak sholat, tidak mau puasa, mabuk, segala macam. Jahat. Lafi jahim, di dalam neraka yang mengerikan. Jahim, neraka jahim. Fa'amma man thakulat mawazinuhu. Firman Allah yang lain lagi. Barang siapa yang beban amalnya berat. Fahuwa fi'isyatir radiyah. Ia dalam kehidupan yang merelakan hatinya. Jadi apa kehidupan yang menjadikan engkau rela? Kebahagiaan. Kesenangan. Apa sih yang menjadikan? Jadi kalimat radiyah. Dzatu ridho. Maksudnya di sini adalah di dalamnya penuh dengan keridhaan. Jadi artinya kalau hidup penuh dengan keridhaan itu gak ada yang gak enak. Kita pengen apa saja dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen apapun. Dan di situ Allah memberikan keinginan-keinginan yang mungkin yang tidak pernah terlintas dulu di dunia. Tapi kalau kita saat ini ya keinginan kita akan terbatas dengan apa yang selama ini kita ketahui dari pengalaman melihat tetangganya punya itu, melihat saudaranya punya ini. Itu keinginan. Karena orang dia saya pengen begitu, ini pengen begitu. Keinginan kita terbatas. Tapi di situ Allah berikan keinginan syahwat di dalam surga. Kemudian Allah mudahkan semuanya. Jadi gambaran keindahan, pengen makan sate karena demam, dikasih sate, nah tidak. Enggak enak, kata. Enak ini. Lah, kok bisa? Karena apa? Allah cabut keinginannya tuh. Maka ridha, radiyah, Allah menjadikan hatimu ridho. Senang lihat.
Apa yang kita dapat membuat senang semuanya. Di sini belum tentu membuat senang. Biarpun katanya baik. Pengen beli mobil, sudah beli mobil. Itu bisa saja nggak senang. Kenapa? Aduh, rupanya mobil begini kurang enak ya. Loh, kok begitu? Ini gimana sih kamu itu? Tadi sudah berencana nabung mau beli mobil. Tak tanya apa kurang enak. Setirnya apa duduknya kurang besar atau kurang kecil atau kurang. Sampai kalau ada buah anggur dan buah apel tuh enakan mana? Bingung orang. Ini enak. Bahasa Indonesia itu taukidnya enak. Ini yang gimana? Enak. Sudah pol. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Tapi semuanya keindahan itu tidak bisa mengalahkan di saat kita melihat Allah. Dan tidak bisa mengalahkan di saat kita bisa berduduk berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zinuhu bagi orang yang ringan timbangannya. Fa ummuhu hawiyah. Tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya apa itu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Api saja kan cukup, nggak usah pakai yang sangat panas ya. Api itu kan panas, hamiyah. Kisah timbangan itu nanti subhanallah ya. Makanya kita tahu kita punya banyak dosa. Akan tapi ketahuilah kita harus banyak kebaikan. Minta ampun kepada Allah agar nanti di dalam timbangan berat kita lebih bagus. Sampai Imam At-Tabari waktu menafsiri ayat ini bahwasanya kalau seandainya amalmu 10, amal baikmu 10, amal jelekmu 11, itu ternyata dari Allah kita ada dosa, ditimbang dosa kita. Tapi kalau sudah diampuni Allah akan ditimbang dosa itu. Makanya banyaklah istighfar, ngadu kepada Allah, minta maaf atas segala kesalahan. Dan jangan mengentengkan tentang dosa nanti. Awas. Mengentengkan dosa berbahaya. Karena bisa saja dengan itulah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu fi hadzal makna katsiratun. Adapun ayat-ayat yang menerangkan makna yang serupa dengan ini tadi itu banyak sekali. Lihat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha cepat dengan siksaannya. Dikumpulin. Ayatin dan kadang juga dipisah. Ini ayat tentang harapan, ini ayat tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung pada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala law ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati, ya'lamu, mengetahui. Bukan mengetahui sekedar tahu. Orang kafir tahu ini, bisa membaca bahasa Arab, bukan. Ya'lamu, keyakinan dengan keinsafan. Dengan kesadaran yang sesungguhnya. Ati jannatihi ahadun. Kalau sudah orang itu berpikir tentang begitu dahsyatnya hukuman Allah, mengerikannya hukuman Allah dengan keyakinan, maka orang sudah tidak berharap lagi surga. Karena apa? Ketutup oleh rasa takutnya tadi. Kenapa? Begitu besar dahsyatnya. Sehingga kalau orang paham makna ini, lihat. Dosa sekecil apapun ini, dosa ini ngelanggar. Namanya, dia sadar apa yang Allah miliki daripada hukuman Allah, maka tidak ada satupun yang berharap surga lagi. Begitu besarnya. Dan makna ini yang perlu dihadirkan. Nabi mengatakan, kalau lau ya'lamu, kalau yakin seseorang itu akan hukuman Allah, maka di saya tidak ada orang yang berharap lagi kepada surga. Kenapa begitu dahsyatnya hukuman Allah? Mulai dari kontrolnya Allah. Allah Maha tahu. Tidak ada yang berbuat dari hambanya di dunia ini kecuali diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah. Dan Allah Maha tidak berharap surga lagi. Aduh, dosa. Begitu sebaliknya, walau ya'lamul kafiru. Orang kafir itu sudah jelas dipastikan dia itu adalah tidak bisa masuk surga. Cuman kalau seandainya dia tuh meyakini tentang begitu murahnya Allah, biarpun dia itu dicap kayak iblis itu, masih berharap. Maqanata min jannatihi ahadun, tidak ada orang yang putus asa dari surganya satu orang. Orang zat yang maha teliti, misalnya. Walillahil matsalul a'la, membuat misal Allah dengan manusia dilarang oleh para ulama kecuali untuk mendekatkan pemahaman. Kita masuk sebuah kerajaan. Dan dikatakan kerajaan itu Masya Allah. Semuanya hebat. Dengan segala fasilitas dan sebagainya. Cuman di gerbangnya Anda membaca. Ini kalau tidak, nggak bisa.
Dan kalau masuk, tetap masuk akan dihukum. Sudah tidak berharap lagi. Karena apa? Wah, tidak mungkin saya kayak itu. Karena diriku seperti ini. Ini urusan masuk sebuah kerajaan. Karena dia tahu, aduh mataku, omonganku masih begini. Dan dikatakan bahasanya sang raja ini pasti tahu. Karena dia punya intel semuanya. Intel ini. Urusan dengan manusia. Bagaimana dengan Allah yang sangat menyaksikan kita kalau Allah maha menyiksa. Allah maha kuasa untuk menyiksa. Lihat dosa mata kita yang hari ini kita lakukan bagi Allah mudah untuk menyiksa. Kalau orang mikir begini sudah tidak berharap surga. Saya jadi setan juga hari itu. Lihat. Aduh habislah gini. Surga. Di mana saya dapat surga? Makanya orang yang semakin tinggi pangkatnya dekat kepada Allah itu lihat. Dosa kecil dianggap dosa gede baginya. Tapi di saat kita melihat begitu murahnya karunia Allah, orang kafir pun berharap. Sudah tahu bahasanya dia dipastikan harus di neraka nanti. Berharap. Sampai di neraka pun juga begitu. Itulah rahmat Allah. Baik, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita selesaikan saja hadisnya. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu." Semoga ini jenazah kita nanti. Di saat jenazah itu diletakkan, disiapkan untuk dibawa ke kuburan. Wahtamal hannasu, kemudian dibawa oleh orang-orang ke kubur. Jenazah kita semuanya. Kalat jenazah tersebut berkata, dan jangan bertanya ngomongnya kayak apa, bukan urusanmu. Mereka berkata, jenazah tersebut berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Karena ahli iman, ahli surga itu ternyata mulai dari di saat malaikat Israel datang akan mencabut nyawanya, sudah ditunjukkan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebab kalau dia ahli surga, dia ingin cepat untuk menikmati nikmat. Kalau dia adalah orang busuk kotor, jangan biarkan orang busuk kotor di rumah. Menjadikan malaikat rahmat tidak datang itu nanti. Pokoknya dipercepat yang namanya mayit itu. Segerakan seberat. Enggak usah nunggu yang ini, yang itu. Bapaknya ditunggu, bapaknya memang enggak, atau ibunya, atau anaknya. Memangnya anaknya bisa menghidupkan lagi? Karena anak saya hidup lagi. Nah, doanya aneh bener nih. Ini yang doa enggak bisa saya ucapin. Nah, doain agar anak saya hidup lagi. Amin. Insyaallah hidup di surga. Enggak bisa menghidupkan siapapun. Maka percepat semua dengan doa. Percepat jenazah. Kalau dia adalah orang baik, ditunggu. Kedepankan aku masuk. Cepat aku bawa ke sana. Wa in kanat ghaira salihatin, jika itu mayat yang tidak baik, naudzubillah, ahli maksiat. Lihat. Atau orang yang tidak punya iman. Qalat, ngomong tuh. Ya wailaha, celaka, celaka. Aina tadhabuna biha? Kau bawa kemana ini? Ngerti dia, nggak mau dia, neraka sudah kelihatan mulai dari siapa? Wa akhriju anfusahum. Waktu dicabut nyawanya pun mereka tersiksa. Setelah itu apa? Dia kelihatan neraka, nunggu. Yasma' sautaha kullu syai'in illa al-insan. Semuanya mendengar jeritan orang tersebut dan omongan orang yang ahli surga tadi didengar oleh semua makhluk. Dalam riwayat lain, at-taqalan, kecuali jin dan manusia. Karena mereka mukallafin. Burung ngerti, ayam ngerti. Kalau seandainya ada manusia pernah bisa mendengarnya, maka niscaya dia akan pingsan. Begitu mengerikannya suaranya orang yang ketakutan untuk digiring ke neraka jahanam. Nah, maka ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan mempercepat langkah kita. Tapi ada kaidah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada mayat siapapun dia. Apakah mayat jadi hitam, jadi ini, selagi dia ahli Islam, ahli iman, semoga Allah menjadikan. Ada orang setelah dibunuh digantung, ada. Ada orang dikasih obat oleh yang lain, ada. Sudahlah, kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan. Kalau dia ahli iman, solati. Solati. Sejahat apapun dia, was. Solati.
Jangan sampai gara-gara dia orang jahat, orang benar, lalu saya nggak mau nyolati. Loh, gimana ini? Sebab sholat itu kewajiban. Ada orang nggak tahu dari mana, nggak mau saya. Kenapa? Karena dia punya maksiat, dia orang fasik. Atau dia tidak sholat. Maka saya tidak mau menyolatinya. Karena dia tidak sholat. Saya hanya memandikannya, saya tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Nabi tidak mengajarkan begitu. Sholat itu kebutuhan kita, karena kewajiban bagi kita. Apakah kita tidak pengen mendapatkan girodai di 2 gunung pahala? Di saat menyolati 1 gunung, mengantarkan jenazah, dijelaskan fardu kifayah. Selagi dia adalah terbukti dia Islam menurut akidah yang kau fahami, madhab yang kau ngerti, madhab Imam Syafi'i, bahwasanya dia adalah seorang dianggap Islam. Islam enggak? Islam. Sudah selesai. Sholati, kafani, selesai. Oh, dia punya utang. Saya tidak mau menyolati orang punya utang. Loh, kenapa? Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang tidak punya utang. Nabi bukan tidak mau menyolati secara sesungguhnya. Sebab pada akhirnya Nabi juga menyolati setelah utangnya dibayar. Bukan ente sok jadi Nabi, bukan. Jangan sampai kita semakin prasangka buruk dengan mayit. Ketahui Quran mungkin diberi Allah sakit untuk membayar dosa-dosanya yang kemarin. Makanya gak usah prasangka buruk dengan mayat. Selesai. Ada orang meninggalnya kelojotan begitu, bukan berarti dia ahli neraka. Bukan urusanmu menilai orang. Karena apa? Mungkin itu akan dihabiskan atau diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan berarti ini. Ada sebagian prasangka buruk, kasihan kelojotnya matanya. Memang orang meninggal. Terkagum dengan surga yang dilihatnya, malah menteleng dia. Suudzon itu ya nggak boleh, suudzon kepada orang mati. Bukan bagian kita. Maka tutup. Makanya kalau kita melihat orang meninggal dunia, harus lidah kita aib-aibnya. Hadis berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Wan naru mithlu dzalika." Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, jannah itu, ketahuilah, yang rindu surga. Duit jauh, kerja dulu baru dapat gaji, dulu baru nanti dapat bayaran. Yang ada yang batik ngecat dulu, semacam. Nah, kalau surga tidak, aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li, lebih dekat darimu, melebihi daripada dekatnya serampat. Serampat bahasa Jawa, enggak paham bahasa Jawa, belajar baca. Tali sandalmu itu. Sandal kan nempel terus ya. Tali sandal itu nempel terus, sandalnya copot pun talinya kadang-kadang masih ngikat. Begitu dekatnya. Kan ada sandal yang serampatnya lepas, kan ada ya. Sandal apa talinya loh? Sandalnya yang ketinggalan nanti. Talinya masih. Jadi begitu dekatnya gambaran, begitu dekatnya namanya surga. Artinya apa? Gampang sekali. Allah buka pintu surga. Begitu mudahnya. Walau antal qa'akhaka biwajhin talik. Biarpun engkau itu bertemu dengan saudaramu dengan senyum, dengan sapaan yang indah. Bukan ahli neraka. Maksiat. Orang mana ini? Jadi dengan senyum. Talik. Dalam hadis lain, la tahqiranna ma'rufa syai'a, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antufrih, biarpun engkau untuk menuangkan air. Para solehin itu faham makna ini sehingga kadang di antara mereka itu membuat tempat minum di luar. Di sini enggak musim ya, enggak model ya. Galon dipasang pakai angin di luar ya, minum. Ada enggak gitu? Oh. Nah, coba ada buat ini. Dibudayakan deh nanti ya. Ada yang punya duit lebih, buat kenapa dispenser pinggir jalan yang duitnya banyak, yang mau ini Allah. Bagian surga juga. Kalau di Arab sana ada namanya berrodah gede, proyek. Itu dingin biasa. Ya perlu gitu tempat itu. Besok praktek lah. Kita pernah melihat di mana begitu itu nih. Kadang-kadang orang-orang hobi kopi di pinggir jalan, bingung, kopi air panas di mana misalnya itu. Oh ada ini, gampang itu misalnya. Walau antu kallim akhaka, atau berbicara dengan kawanmu,
Wa wajhuka ilaihi mumbasitun wajhmu ceria. Kemudian lanjutan hadis. Wa iyyaka an tusbilal izar, awas jangan kau turunkan sarungmu tapi karena niat kesombongan. Niat sombong itu sudah kami jelaskan hukumnya. Para ulama mengatakan dalam hal itu kebanyakan mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Sudahlah, kalau bisa memang kita angkat dari mata kaki. Bukan pembahasan hari ini, sudah pernah kita bahas secara detail. Kalau bisa diangkat di atas mata kaki. Maka kalau ada orang mengangkat celananya atau bajunya, sarungnya, bagi kaum laki-laki ini, di atas mata kaki, jelas benar. Jangan diolok dia. Gara-gara akidahnya sesat saja, kadang-kadang kita mengejek. Ini kan pendidikan dari Nabi. Oh, dasar celana cingkrang loh. Nggak boleh kamu merendahkan celana cingkrang. Karena dia benar ingin mengangkat dari mata kaki. Tapi sisi lain, jika kamu sudah cingkrang celanamu, kalau ternyata ada orang yang menurunkan celananya dari bawah mata kaki, dijawab oleh Rasulullah, innaka lasta mimman yasna'u lidzalik, atau kama qala Rasul, kamu bukan untuk itu, karena kamu memang keadaannya begitu, bukan niat sombong. Maka kalau niat sombong itu ada menjadi masalah. Misalnya, Pak, aku lebih ahli surga darimu, ente ahli neraka. Ini sudah nggak benar itu. Jadi memang maka dari itu yang sudah mengangkat dari mata kaki bagus. Yang belum, jangan kita memandang mereka, kita himbau saja. Karena ini adalah khilaf di antara ulama. Ada orang mencacimu karena kesalahan dan kejelekan yang kau lakukan. Kamu begini. Fala tasubbahu, jangan kau balas dia. Ini kebiasaan membalas. Kalau kita ditegur sama orang, balas kejelekan orang lain. Fala tasubbahu, jangan kau mencaci juga. Bima ta'lamu fihi, dari apa yang kau ketahui dari dia. Maksudnya kalau kamu diolokin sama orang, ya sudahlah. Jangan balas nyari-nyari kesalahan orang. Ini kaidah dalam bersaudara, bersahabat. Fa inna ajrahu lak. Baik, tadi apa dikatakan? Surga itu begitu dekat, lebih dekat daripada tali sandalmu itu. Artinya apa? Sangat mudah kalau orang ingin surga. Begitu juga wan naru mithlu dzalik, yang namanya neraka pun demikian. Gara-gara meremehkan yang namanya kemaksiatan. Ketahuilah bahwasanya gunung itu kalau dirinci itu dari apa sih? Dari bebatuan. Batu itu kalau dirinci adalah pasir yang menggumpal. Pasir kecil. Jadi kok tsunami yang bisa ngangkat kapal segera itu menghancurkan itu atau apa itu? Air dipercikan itu. Meremehkan dosa. Meremehkan, kok masih sempat meremehkan dosa? Sudahlah, sesali minta maaf. Wah, dosa kecil aja. Jangan ngomong gitu, astagfirullah. Tinggal gitu kok susah banget. Ngomong dosa kecil aja. Enak bener kau ini kurang ajar sama Allah. Sampai dikatakan udzibatil mar'atu fi hirratin. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kucing yang disekap, tidak dikasih makan, tidak dilepas biar cari cing. Tapi jangan berubah menjadi khurafat yang nabrak kucing, bajunya dilepas, dikafanin. Ini memang orang Indonesia ini berlebihan memahami hadis atau nggak paham hadis. Kalau kucing ketabrak, ya bangkainya dikubur biar tidak bau. Bukan karena, wah nanti jangan-jangan ada apa-apa. Bajunya dilepas. Untuk mengkafani, bajumu itu berharga, haram. Sampai sudah urusan kucing itu lebih takut. Gara-gara hadis ini kebablasan memahaminya. Lah kalau ya sudahlah kau tabrak, namanya enggak sengaja. Ada apa-apa? Kamu enggak sengaja, ya sudah enggak ada. Udzibatil mar'atu fi hirratin. Rawahul Bukhari, ini hadis ini dari riwayatkan Imam Bukhari. Maka dari itu begitu mudahnya orang mendapatkan surga. Dan begitu mudahnya orang mendapatkan neraka, semuanya apa? Dari hatimu dari hatimu yang pertama. Di saat melihat dosa-dosa itu sendiri. Di saat melihat kebaikan diberikan kepada orang. Takut, ya Allah, tadi aku melihat yang haram, astagfirullahaladzim. Aku ngaji melihat yang haram, ya Allah, astagfirullah. Dengan itu, lihat. Bisa saja dosa itu menjadikan kita masuk neraka. Maka setelah itu kita minta ampun. Maka dengan begitulah kita dibebaskan dari api neraka. Baik. Kuncinya harus ada keseimbangan. Antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja pertanyaan satu-satu. Wallahu a'lam bishawab.